Teman-teman kenal dengan BTS nggak? Jungkook, kenal nggak? Ada yang suka? Nggak kenal. Halo? Kenal ibu tahu, Tahu tapi ya. nggak Nah, ngikutin. teman-teman tapi nggak ngikutin, sama saya juga nggak ngikutin. Tapi itu pernah menjadi sebuah fenomena ya, fenomena dalam penjualan McDonald. Mungkin teman-teman masih ingat ada yang namanya BTS Meal, ya, di mana pada saat itu permintaan atas BTS budak ya itu beberapa tahun yang lalu pada saat kita pandemi. Jadi McDonald ini berusaha merencanakan penjualannya untuk mengcover permasalahan pandemi. Gimana nih caranya gitu ya? Nah, ini juga bisa kita ikut teman-teman. Ya, artinya ketika kita mengalami hal sulit ya dalam perusahaan, kita harus berpikir strategis. Kira-kira apa sih usaha yang bisa kita lakukan untuk mendongkrak penjualan. Nah, ini juga nanti akan berpengaruh terhadap anggaran penjualan. Jadi misalnya ketika perusahaan kita sudah melakukan estimasi mengenai peramalan penjualan dan hasilnya ternyata tidak seperti yang kita harapkan begitu ya. Nanti di tengah jalan tuh bisa nggak sih Bu kita misalnya merubah strategi? Bisa ya, nanti kita tinggal sesuaikan. Walaupun anggaran itu kan disusun setiap awal tahun, tetapi boleh jadi pada saat misalnya kita butuh nih strategi baru untuk mendongkrak penjualan, itu bisa kita lakukan. Seperti itu ya. Jadi dengan adanya peramalan penjualan, kita nanti bisa menentukan, mengestimasi nih, wah kenapa ya berdasarkan peramalan dari data historis nih, sepertinya kita tahun depan turun nih penjualannya gitu loh. Nah, oleh karena itu coba kita buat strategi khusus agar kita bisa mendongkrak penjualan ya. Nah, saya mau memperlihatkan terlebih dahulu ada sebuah video ya teman-teman. Oke, saya mau ini dulu ya. Oke. Nah, ini sudah terlihat belum share screen-nya? Belum, Bu. Belum ya, sebentar Belum ya. ada Ada, Bu. Bu. Oke, no. Bukan ini. Hmm. Saya share yang PowerPoint. Sudah terlihat? Oke, sudah ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau terdengar suaranya? Suaranya belum ada, Bu. Ada ya? Sebentar. Oke, ini dulu. Belum ada juga suaranya. Tidak Belum, ada Bu. Sudah. Nanti ini gambarannya ya seperti ini ya. Nah, sudah ya? Sudah ada ya? Nah, ini kita lihat teman-teman. Sedikit membahas mengenai rencana penjualan ya yang bisa kita coba rumuskan ya berdasarkan tindakan strategis perusahaan ya. Kalau kita lihat di sini, apa sih yang namanya anggaran penjualan itu ya? Kembali ketika kita bicara mengenai anggaran, tentunya itu adalah sebuah rencana yang terperinci ya mengenai tingkat penjualan produk ya pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data-data sebelumnya atau data masa lalu khususnya data penjualan. Nah, anggaran penjualan ini nanti dasar penentuannya adalah dari peramalan penjualan. Nah, di sini ada sebuah video, durasinya agak lebih lama dari yang tadi, tapi mohon diperhatikan teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa menarik kesimpulan dari video ini, di mana ini merupakan sebuah strategi khusus yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan penjualan nih ketika melihat bahwa oh setelah diramalkan kok penjualan tahun depan atau periode depan itu menurun ya gitu loh. Nah, pada saat itu ini karena terjadi pandemi jadi permintaan itu menurun. Ya, nah oleh karena itu perusahaan harus punya strategi khusus bagaimana caranya merumuskan sebuah kebijakan agar bisa mendongkrak penjualan. Oke, let's see the video ya. Kita bahas yang tengah jadi sorotan, saudara, yaitu kolaborasi BTS dan juga McDonald yang diumumkan oleh McDonald pada 26 Mei lalu. Nah, mereka akhirnya merilis daftar tanggal berapa ini BTS-nya akan hadir di 50 negara. Dan akhirnya ARMY di Indonesia bisa mencicip di tanggal 9 Juni kemarin. Nah, jadi Kompas News akan bahas kolaborasi ini dari sisi bisnis. Kenapa sih paket makanan yang sebenarnya udah ada nih, isinya chicken nugget, french fries, dan juga minuman soda ini sangat diburu, saudara. Pertama, kami akan beritahukan dan berikan kepada Anda gambaran
Berapa besar sebenarnya uang yang harus dikucurkan McDonald untuk kolaborasi ini? Ini angkanya, saudara. The Korea Times menyebut McDonald harus merogoh kocek 10 miliar won. Kami kalikan kepada angka dolar berarti 9 juta won. Dan kalau kita konversi dengan nilai tukar rupiah saat ini, 128 miliar rupiah. Angkanya besar banget sebenarnya. Apalagi saat ini lagi pandemi, bisnis lagi terseok-seok, termasuk bisnisnya McDonald, yaitu makanan cepat saji. Tapi mengingat nih pengalaman dalam beberapa tahun terakhir, brand apapun kalau sudah ditempel BTS, udah pasti jadi jaminan. Brand tersebut bakal sukses besar penjualannya. Jadi uang 10 miliar won atau 120 miliar rupiah ini jadi jaminan punya bakal BM yang cepat deh, atau break even point-nya bakal cepat, bahkan penjualan McD ini bisa luber-luber saking pecahnya kolaborasi ini. Di India, di Malaysia, ketika BTS Meal ini keluar, itu bahkan langsung habis di hari pertama, langsung sold out. Di Indonesia kemarin sempat ada kejadian beberapa McDonald yang akhirnya ditutup karena banyaknya ojek online yang mengantri di drive-thru-nya. Nah, kolaborasi ini nih salah satunya yang cukup pecah di BTS dan juga McDonald. Tapi sebenarnya deretan brand-brand yang sudah mengendorse BTS ini banyak sekali. Mulai dari makanan, lalu juga ada mobil, ada yang barang elektronik, handphone. Mereka di tahun 2019 harus membayar 2,5 juta dolar hingga 4,5 juta dolar sebagai biaya endorse. Berarti saudara, kalau kita bandingkan di 2021 naik 2 kali lipat untuk biaya endorse yang dikeluarkan oleh McDonald dibandingkan dengan di tahun 2019. Sukses atau tidak, ini gambarannya. Kami punya contoh data ketika Hyundai ini mengendorse BTS untuk jenis mobil mereka Palisade di 2018, penjualan yang tadinya Hyundai targetkan 25.000 unit, ini melesat, saudara, jadi 59.000 unit. Bayangkan, itu mobil loh yang harganya luar biasa mahal sebenarnya dibandingkan dengan paket makanan McDonald. Nah, pendapatan BTS dan juga McDonald tidak berhenti hanya di penjualan makanan saja sebenarnya, tapi juga di merch yang dijual. Meskipun ini sebenarnya sistemnya beda dengan Happy Meal. Biasanya kita beli Happy Meal, makanan, lalu juga ada hadiah di dalam Happy Meal-nya. Nah, ini berbeda. Jadi, fans BTS atau ARMY ini harus membeli di aplikasi Weverse, saudara. Ini adalah contoh-contoh merchandise-nya, tapi kebanyakan sudah sold out. Jadi kalau melihat gambarnya ini yang belum sold out sebenarnya cuma 2, yaitu hoodie, BTS hoodie ini sama dompet atau pouch. Sementara 4 yang terakhir ini sudah sold out. Padahal harganya nih ya, kalau saya gambarkan dan rupiahkan, untuk jaket atau jubah mandi nih yang berwarna ungu harganya 91 dolar. Kalau dirupiahin itu 1,3 juta rupiah, saudara. Sold out. Nah, ini juga untuk kaos-kaosnya, tidak hanya yang hitam, sebenarnya ada juga beberapa kaos berwarna putih yang bergambar saus yang ada di dalam paket itu harganya sekitar 45 dolar. Itu harganya sekitar 650.000 rupiah. Nah, untuk dompet, lalu juga ada tas-tas kecil harganya sekitar 300 ribuan. Itu semua udah sold out. Jadi tinggal 2 nih yang belum sold out. Atau ada 4 sebenarnya, tapi kami tidak bisa tampilkan semuanya. Ini rata-rata harganya untuk hoodie 82 dolar, berarti kalau kita rupiahkan ya 1,1 juta itu masih ada. Dan juga untuk pouch-nya 26 dolar. Ini yang paling mahal, udah sold out jubah mandinya. Kenapa sih McDonald mau banget berkolaborasi dengan BTS, ngeluarin uang 128 miliar rupiah? Nah, ini berkaca ketika tahun lalu sebenarnya McDonald sudah berkolaborasi dengan artis, tapi hanya dilakukan di Amerika Serikat, yaitu dengan Travis Scott. Ketika bulan September lalu, mereka mikir gimana nih caranya mendongkrak penjualan yang lagi lesu karena pandemi, akhirnya berkolaborasi dengan musisi Travis Scott, dan juga ada satu lagi yaitu J Balvin. Nah, tapi kolaborasi ini hanya dilakukan di Amerika Serikat. Waktu itu, McDonald ini mengeluarkan atau dihitung Travis Scott mendapatkan uang 20 juta dolar dari pendapatan lewat menu makanan yang isinya burger, kentang, dan juga minuman soda. 20 juta dolar dari biaya endorse 5 juta dolar dan pendapatan merchandise-nya 15 juta dolar. Ketika ini dirilis di Amerika Serikat, restoran bahkan langsung diserbu. Beberapa gerai ini kehabisan stoknya karena nggak nyangka ternyata banyak sekali
fans-fansnya Travis Scott dan juga J Balvin yang memburu paket makanan ini. Beberapa merchandise yang dijual juga seperti ada bantal berbentuk nugget, lalu juga ada kaos, itu juga banyak sekali diserbu oleh penggemarnya Travis Scott, saudara. Ini pendapatannya. Padahal biaya endorse sebenarnya jauh lebih kecil ya dibandingkan dengan yang harus dikeluarkan McDonald, yaitu $9 juta ke BTS. Tapi bakal untung atau enggak? Gimana penjualan McDonald karena BTS meal ini? Nah, dari data di tahun lalu, di 2020, 2 kuartal pertama Anda lihat, saudara, ini McDonald anjlok sekali. Ini adalah penjualan McDonald secara internasional ya. Jadi, menurut Forbes, di kuartal 1 ini turun 4%, sementara di kuartal 2 turunnya 24%. Ketika di kuartal 3 akhirnya mereka mengeluarkan kolaborasi antara McDonald dan juga Travis Scott dan J Balvin, penjualannya langsung melesat, ini naik 1% secara tahunan. Jadi lumayan banget sebenarnya, setelah anjloknya 24%, bisa naik 1% secara tahunan. Dampak dari penjualan yang hanya di Amerika saja. Nah, penjualan BTS meal berapa dampaknya tentu harus menunggu sampai penjualannya benar-benar selesai di 50 negara. Tapi ini gambaran lagi, saudara. Jadi, kalau kita bandingkan Travis Scott lalu juga BTS dari jumlah follower saja, jumlah follower Twitter, saat ini BTS ada 34 juta, sementara follower Travis Scott sama J Balvin kalau digabungin ini 20 juta. Jadi jauh banget sebenarnya perbedaannya. Begitu juga ada potensi-potensi yang cukup besar dari fans-fansnya BTS ini untuk membeli dan memburu BTS meal ini. Nah, bahkan Business Insider mencatat di pekan pertama penjualan di McDonald, BTS meal ini sudah melampaui total penjualan Travis Scott meal. Luar biasa ya. Bahkan di Amerika Serikat sendiri, jumlah kedatangan pengunjung ini ke restoran, ke McDonald dalam sepekan naik 12%. Jadi udah kebayang lah ya berapa keuntungan yang didapat oleh McDonald dan juga BTS karena makanan BTS meal ini. Nah, setelah jeda, saudara, kita... Oke, teman-teman ya. Jadi dari video ini kita bisa menyimpulkan ya bahwa tindakan strategis ya, langkah-langkah strategis yang bisa diambil oleh manajemen ya terkait pengelolaan perusahaan ini bisa berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Tapi disclaimer on ya teman-teman, disclaimer on, bukan saya mengajak teman-teman untuk membeli McD karena kita tahu itu produk boykot ya. Jadi bukan saya mengajak teman-teman untuk membeli McD ya, tapi di sini kita melihat sebuah fenomena yang luar biasa dari penerapan strategi marketing ya oleh McDonald's ya berkolaborasi dengan BTS. Nah ini memang fenomena ini sudah agak lama, tapi mungkin nanti bisa jadi gambaran teman-teman ketika nanti yang ada yang mau ngambil marketing nggak nanti pada saat semester atas konsentrasi marketing. Zikri Bu, Zikri. Mau ngambil marketing. Nah itu bisa jadi ini ya teman-teman. Marketing. Fenomena ini itu bisa kita angkat sebagai bahan penelitian. Misalnya pengaruh kolaborasi brand X dengan misalnya apakah dengan influencer ataukah dengan aktor, dengan artis gitu ya. Ini terhadap peningkatan penjualan dalam sebuah perusahaan. Nah, kalau BTS Meal kan ini sudah agak lama ya fenomenanya pada saat terjadi pandemi. Tapi mungkin nanti bisa teman-teman cari fenomena yang serupa ya. Nah, untuk mengetahui berapa sih pengaruhnya dengan adanya kolaborasi dengan mereka yang memang punya followers banyak nih gitu ya, imbasnya, efeknya kepada penjualan. Nah ini juga teman-teman videonya ya bisa mengajarkan kita bahwa manajemen bisa melakukan sebuah tindakan strategis ketika melihat peramalan penjualan atau berdasarkan data-data penjualan di tahun sebelumnya. Ya, ketika terjadi penurunan, ketika omsetnya menurun, terus kita harus berpikir strategis bagaimana sih kita meningkatkan penjualan, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, upaya-upaya marketing apa yang harus kita ambil begitu ya. Nah, ini salah satunya yaitu dengan berkolaborasi. Nah, ini bisa nggak sih kita adaptasi gitu misalnya dalam usaha kecil dan menengah atau UMKM misalnya seperti itu. Ini bisa teman-teman ya. Walaupun nanti skalanya pasti nggak mungkin ya kalau misalnya UMKM dengan modal yang nggak sama dengan McD bisa mengundang BTS misalnya begitu ya untuk berkolaborasi. Tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan finansial dari perusahaan UMKM tersebut. Seperti itu ya. Oke, ini hanya sedikit gambaran yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita memahami penganggaran ya seperti itu. Nah, di sini kita lihat teman-teman, apa sih tujuannya ya?
kita membuat anggaran penjualan. Yang pertama di sini mengurangi ketidakpastian pendapatan di masa yang akan datang. Walaupun yang namanya anggaran itu hanya rencana, tetapi itu bisa menjadi dasar, ya, dasar bagi perusahaan untuk menentukan berapa banyak, berapa besar pendapatan di masa yang akan datang. Kemudian bisa menentukan kebijakan manajemen di masa yang akan datang. Kayak tadi misalnya, ini dari data tahun lalu, berdasarkan data-data historis yang sudah terkumpul, ternyata selama pandemi itu anjlok banget pendapatannya. Jadi kita bisa merumuskan sebuah kebijakan nih, ya, sebagai manajemen. Kira-kira harus seperti apa sehingga kita bisa meningkatkan omset penjualan kita. Ya, dan di sini juga yang namanya anggaran itu bisa memberikan informasi perencanaan lain perusahaan, ya, dan mempermudah kita mengendalikan, ya, atau melakukan pengendalian. Masih ingat ya kemarin di pertemuan pertama yang sifat-sifat anggaran, tujuan anggaran, ya, udah selesai belum bikin videonya? Udah, Bu. Tapi ya sudah diupload belum? Oh, sudah, oke, bagus ya. Nah, jadi nanti akan saya nilai videonya dan jangan di private ya. Akun TikToknya jangan di private ya teman-teman ya, biar saya bisa melihat. Karena kadang-kadang ada yang di private sehingga saya tidak bisa melihat videonya gitu ya. Tolong nanti dibuka akun TikToknya. Nah, yang terakhir di sini sebagai dasar penugasan karyawan yang bertanggung jawab atas anggaran penjualan. Jadi nanti teman-teman